Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bidan Wiboningsih. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tentang persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Yang pertama, tanda-tanda persalinan, tanda-tanda awal persalinan. Yang kedua, tanda-tanda persalinan. Kemudian yang ketiga, proses persalinan, inisiasi menyusui dini, KB pasca persalinan, pelayanan ibu nifas, menjaga ibu bersalin, nifas serta bayi untuk tetap sehat, dan hal-hal yang harus dihindari pada saat ibu bersalin. Persiapan persalinan yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui ya tanggal perkiraan persalinan, kemudian persiapan tabungan dana ataupun persiapkan kartu kalau yang bagi ibu-ibu yang memiliki kartu JKN. Kemudian merencanakan tempat ya, nanti kalau pemeriksaan di puskesmas ada kita akan memberikan pengarahan tentang perencanaan, yaitu masuk di P4K, kemudian perencanaan persalinan gimana, kemudian tenaganya siapa yang akan menolongnya, kemudian menyiapkan identitas diri, persiapan untuk donor darah ya, jadi pendonornya tentunya dari keluarga diutamakan, kemudian alat-alat transportasinya, kalau dari desa mungkin bisa menggunakan ambulan desa, kalau dari puskesmas pasti akan diantar dengan ambulan ya. Kemudian ada pengisian buku amanat persalinan di situ yang harus diketahui oleh kedua belah pihak atau pasangan suami istri ya. Dan kemudian ada KB pasca persalinan. Tanda-tanda persalinan sepertinya di buku KIA ada ya, nanti ibu-ibu sekalian bisa, setiap ibu hamil yang sudah periksa ke tempat persalinan, ke tempat fasilitas kesehatan, akan mempunyai buku KIA yang di dalamnya ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama, adanya kontraksi. Jadi biasanya ada kontraksi, ada beberapa kontraksi ya. Yang pertama kontraksi palsu, biasanya sudah semut-semut tapi tidak terjadi terus-menerus. Nah, nanti ada kontraksi yang teratur, kemudian timbulnya semakin sering dan semakin lama, akan terus-menerus berkelanjutan ya, sekitar 45 sampai 75 detik itu ya. Kemudian ada pembukaan karena terjadinya tekanan di kepala janin ya. Kemudian ada keluarnya lendir bercampur dengan darah dari jalan lahir, dan keluarnya air ketuban atau kemungkinan pecah dulu air ketubannya, itu sudah menunjukkan sebagai tanda-tanda persalinan. Kemudian ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan ya, misalnya perdarahan lewat jalan lahir. Kalau ibu mengetahui tanda-tanda perdarahan yang lewat jalan lahir, itu sudah harus curiga kemungkinan terjadinya tanda bahaya dalam persalinan, kemungkinan adanya plasenta previa mungkin ya, plasenta yang menutup jalan lahir. Kemudian air ketubannya hijau atau berbau, itu sudah menunjukkan bahwa itu kemungkinan akan sudah terjadi keracunan dalam rahim. Kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat ya, ibu tidak kuat mengejan, kemudian tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir, dan yang selanjutnya biasanya ibu mengalami kejang. Jadi jangan sampai terjadi. Jika muncul salah satu dari tanda bahaya berikut tadi, persalinan harus terjadi di rumah sakit. Jadi petugas kesehatan pasti akan segera merujuknya untuk ibu-ibu hamil. Setiap periksa di puskesmas akan dipantau dengan setiap pemeriksaan kehamilan, sehingga tanda-tanda bahaya kehamilan bisa dihindari.
Nah, ini ada persiapan persalinan komplikasi dan mencegah keterlambatan dari setiap ibu hamil. Itu ada dari buku KIA itu ada P4K itu ya, persiapan persalinan komplikasi dan pencegahan keterlambatan. Jadi di situ setiap ibu hamil harus mengisi nama ibu, nama identitas dirinya ya, kemudian tafsiran persalinannya kapan. Jadi nanti itu akan ditempel di setiap rumah. Kemudian penolong persalinannya itu siapa yang akan dipercaya untuk membantu persalinannya, proses persalinannya, siapa, bidan desa atau mau bersalin di puskesmas atau mau bersalin di rumah sakit. Kemudian tempat persalinannya sudah harus direncanakan, jadi mau tempatnya di mana itu sudah nyentel ya di dalam setiap ibu hamil. Kemudian pendampingnya, mau keluarga, mau suami, boleh dicantumkan siapa di situ. Kemudian transportasi disiapkan, bisa menggunakan dari ambulan desa ataupun Grab ya sekarang ya, itu termasuk ambulan desa. Kemudian calon pendonor darah itu sudah disiapkan dari awal pemeriksaan kehamilan. Setelah terjadi persalinan, kita akan melakukan IMD ya, inisiasi menyusui sedini mungkin. Menyusu sendiri segera setelah lahir itu bisa dilakukan oleh bayi ketika setelah persalinan ditempatkan di dada ibu, dan dia biasanya akan mencari sendiri ya putingnya ibu dengan menggoyang-goyangkan kepalanya dan kakinya untuk mendorong-dorong mencari puting sampai dia mendapatkan putingnya, dan dia akan menyusu sehingga dia mendapatkan kepuasan di situ ya. Itu berlangsung biasanya sampai minimal 1 jam. Inisiasi menyusui dini itu juga biasanya bayi akan dikeringkan ya, kecuali telapak tangan, kemudian kaki, biar lemak-lemaknya itu tidak hilang, bisa membantu menghangatkan. Kemudian bayi diterkurapkan di dalam perut ibu, dada ibu, sehingga kulitnya melekat pada kulit ibu, keduanya diselimuti. Kemudian bayi diberi topi supaya tidak terjadi pengurangan berat badan atau penyusutan berat badan, dan bayi tidak terjadi hipotermi. Kemudian bayi dibiarkan mencari puting susu sendiri. Ibu dapat langsung bersentuhan dengan bayi sampai bayi minimal 1 jam bisa menyusu pada ibunya. Ada 5 tahapan IMD. Yang pertama, istirahat siaga. Yang kedua, mengeluarkan suara, melakukan gerakan menghisap dan memasukkan tangan ke dalam mulut. Biasanya bayi yang sehat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kaki bayi biasanya menekan-nekan perut ibu untuk bergerak ke arah payudara, atau menjilat-jilat kulit ibu untuk menyentuh puting dengan tangannya ataupun kepalanya yang ke dada ibu untuk menoleh ke kanan atau ke kiri mencari puting susu ya. Kemudian yang keempat, bayi akan mengeluarkan air liur. Dan yang kelima, bayi menemukan puting susu, menjilat dan mengulung puting susu, kemudian membuka mulut lebar dan melekat dengan baik pada payudara ibu. Kunjungan NIPAS kita bagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama, kita melakukan pemeriksaan 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan. Kemudian yang kedua, dari 3 hari sampai hari ke-7 setelah persalinan. Yang ketiga, hari ke-8 sampai hari
ke-28 setelah persalinan, dan yang keempat hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan. KB pasca salin memanfaatkan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan dan tidak mengganggu ASI. Yang pertama, manfaatnya bisa mengatur jarak dan mencegah kehamilan tidak terlalu dekat. Kemudian yang kedua, dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian ibu bisa memiliki waktu dan perhatian untuk diri sendiri, keluarga, juga anak, dan kemudian bisa meningkatkan ibu bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balitanya. Kemudian KB pasca salin jangka pendek bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode amenorelaktasi. Jadi ada ibu nifas yang menyusui, biasanya tidak terjadi menstruasi, dan itu bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi alami ya. Kemudian yang kedua, kondom, bisa menggunakan kondom ya sebagai pengaman. Yang ketiga, bisa menggunakan pil KB. Jadi bisa datang ke pusat kesehatan masyarakat dan di situ bisa mendaftar sebagai aseptor KB pil. Yang keempat, KB suntik 3 bulan. Ya. Kemudian kalau KB pasca salin yang jangka panjang ada MOP, MOW, kemudian menggunakan IUD, kemudian menggunakan implan. MOW untuk wanita ya, dan MOP-nya untuk bapak-bapak. Untuk kebutuhan gizi pada ibu menyusui lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi wanita dewasa atau sama dengan ibu hamil trimester 2 dan 3. Untuk ibu menyusui dengan umur anak 0-6 bulan, kebutuhan kalorinya ditambah 330 kalori dan 800 ml air. Dan untuk ibu menyusui dengan anak berusia 7-12 bulan, kalorinya ditambah 400 kalori dan 650 ml air. Kemudian untuk porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari-hari, yang pertama untuk porsi makanan pokok atau nasi sebanyak 6 porsi. Satu porsinya 100 gram atau 3/4 gelas nasi. Kemudian untuk kebutuhan protein hewani sebanyak 4 porsi. Satu porsinya 50 gram untuk satu potong sedang ikan dan satu butir telur atau sebanyak 55 gram. Kemudian untuk protein nabati sebanyak 4 porsi, satu porsinya 50 gram untuk tempe dan satu porsinya 100 gram sebanyak 100 gram untuk tahu. Kemudian untuk sayur mayur sebanyak 4 porsi, satu porsinya 100 gram atau satu mangkuk sayur tanpa kuah. Untuk porsi buah-buahan sebanyak 4 porsi juga, satu porsinya 100 gram. Untuk contohnya pisang satu potong sedang, dan kalau untuk pepaya sebanyak 100-190 gram. Itu juga sebanyak satu potong besar. Kemudian untuk minyak atau lemak itu sebanyak 6 porsi, satu porsinya 5 gram atau 1 sendok teh itu 5 gram. Kemudian untuk gula sebanyak 2 porsi, satu porsinya 10 gram atau 2 sendok makan. Cara memerah dan menyimpan ASI, yang pertama cuci tangan dengan sabun sebelum memerah ASI. Kemudian sebelum diberikan kepada bayi, rendam dengan wadah air hangat. Kemudian gunakan gelas kaca atau keramik dari mangkok kaca atau keramik, jangan menggunakan bahan dari plastik ataupun melamin. Kemudian untuk penyimpanan ASI perah, ASI yang baru diperah kemudian disimpan dalam cooler bag itu bertahan 24 jam. Kemudian ASI segar dalam ruangan penyimpanannya 4 jam atau sampai 8 jam. Kemudian untuk penyimpanan dalam kulkas lamanya 48 sampai 72 jam. Kemudian untuk penyimpanan di
freezer pada lemari es 1 pintu lamanya 2 minggu, dan untuk freezer pada lemari es 2 pintu lamanya 3-6 bulan. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu nifas selama nifas. Persalinan ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian membebat perut terlalu kencang, kemudian menempelkan daun-daunan pada daerah kemaluan, kemudian duduk di atas bara api, membuang ASI yang pertama atau kolostrum, kemudian baru memberikan ASI-nya setelah ASI yang pertama itu kolostrum itu hilang. Kemudian membersihkan payudara dengan bahan-bahan yang tidak diperlukan, kemudian minum jamu yang tidak direkomendasikan. Biasanya itu suka dilakukan pada ibu-ibu yang masih mengalami atau masih tinggal di daerah-daerah yang masih mengutamakan tradisi-tradisi lama ya. Tanda-tanda bahaya nifas itu juga perlu diperhatikan. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir, kemudian demam. Selama 2 hari, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Kemungkinan itu terjadi baby blues. Keluar cairan berbau dari jalan lahir, kemungkinan juga terjadinya infeksi ya. Jadi kalau ibu tidak peka dengan kondisinya sendiri, nanti akan terlambat untuk merujuknya. Kemudian bengkak di wajah, tangan, kaki, atau sakit kepala dan akhirnya terjadi kejang-kejang. Kemudian payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit. Segera mungkin tanda-tanda bahaya nifas ini bila dialami, segera mungkin harus ke tenaga kesehatan minimal atau ke puskesmas. Demikian tadi untuk persalinan, tanda-tanda persalinan, tanda-tanda bahaya pada ibu nifas, ibu bersalin, dan kemudian bayi baru lahir, kemudian sampai KB pasca salin yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih.